Buah kedodong, buah pepaya, masih semangat dong puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan teman-teman kelas EMBS ya, baik kelas A ataupun kelas B. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang mini riset ya, tentang riset pemasaran di industri perbankan syariah ya, terkhusus pada pemasaran digital. Yang mana kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan bagaimana perilaku konsumen di perbankan syariah di era digital seperti ini. Terus kemudian kemarin kita juga mempelajari tentang konsep customer engaging ya, dan bagaimana strategi untuk membuat customer ini bisa engage ya terhadap perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk istilahnya open minded ya. Kita mencoba untuk membuka pikiran, kita mencoba untuk membuka wawasan, dan saya yakin pada pertemuan saat ini akan memberikan manfaat yang sangat baik gitu ya untuk teman-teman ke depannya dalam menjalani perkuliahan ataupun nanti ketika sudah lulus begitu. Dan saya harap materi pada hari ini juga bisa menjadi bekal ya bagi teman-teman untuk menjadi milestone kesuksesan teman-teman semuanya. Oke. Jadi kita mulai terlebih dahulu ya pada latar belakang ya. Jadi yang dimaksud dengan latar belakang ini, saya ingin mengajak teman-teman ya untuk melihat topik-topik apa sih yang saat ini itu masih menarik ya, terkait dengan marketing, terkait dengan perbankan begitu. Nah, jadi yang pertama ini resesi ekonomi global. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan penelitian tentang resesi ekonomi global dan dampaknya terhadap perbankan, ini masih cukup relevan. Kenapa? Karena memang kondisi ekonomi global itu juga akan mempengaruhi pasar keuangan yang ada di Indonesia. Ya, terus kemudian 2022 kemarin kan sempat ramai ya, 2021 2022 ini terkait dengan merger, terkait dengan konversi perbankan ataupun spin off ya dari UUS ke BUS ya dan lain sebagainya. Nah, ini juga masih menjadi topik yang menarik karena memang masih terjadi adanya pro kontra ya, antara terkait dengan bank ini harus spin off ya, bank syariah ya, dari unit ke busnya seperti apa. Nah, ini juga bisa menjadi prospek untuk teman-teman melakukan penelitian gitu ya. Terus kemudian terkait dengan post pandemi COVID-19. Nah, ternyata sampai saat ini topik ini juga masih menarik. Kenapa? Karena dunia ini juga masih belum sepenuhnya ya pulih dari dampak pandemi ya. Terus kemudian dari sisi perilaku masyarakat ini juga banyak yang berubah setelah adanya pandemi kemarin ya, terutama di bidang digital ini ya. Masyarakat kemarin sebelum pandemi itu sulit ya untuk bisa adaptasi gitu ke digital, tapi ketika setelah adanya pandemi ini, masyarakat menjadi sangat aware ya terkait dengan digital ini. Nah, sehingga dampak-dampaknya seperti apa ini juga masih bisa untuk kita teliti lebih lanjut. Nah, terus kemudian sistem-sistem baru di perbankan ya, seperti adanya neobank ya, terus kemudian digital banking, virtual account ya, open banking ya. Nah, itu juga bisa nih untuk kita pelajari lebih lanjut gitu loh. Jadi riset yang ada di perbankan itu nggak hanya sekedar kepuasan saja, nggak hanya sekedar minat menggunakan saja gitu loh ya teman-teman ya. Jadi cukup banyak. Makanya harapan saya mungkin saat ini teman-teman juga banyak yang posisinya sedang mengajukan judul ya untuk penelitiannya seperti apa. Nah, harapannya di sini teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut lagi. Jadi nggak hanya itu-itu saja gitu ya. Makanya saya ingin mengajak teman-teman itu open minded gitu ya, terbuka. Nah, terus kemudian selanjutnya ada terkait dengan fintech ya, dan sebenarnya nggak cuma fintech ya, jadi IKNB ya, industri keuangan non bank itu cukup banyak juga ya, misalkan ada asuransi dan kawan-kawannya, itu juga bisa untuk kita teliti ya. Dan sepertinya kemarin juga ada info untuk kita bisa memperluas, jadi nggak hanya bank saja gitu, tapi juga industri keuangan yang terkait dengan bank. Nah, terus kemudian saat ini juga masih ramai
terkait dengan generasi milenial dan juga Gen Z. Kenapa? Karena dua generasi ini adalah pengguna internet terbesar, ya, pengguna teknologi terbesar, dan juga saat ini juga cenderung mendominasi, ya, pasar konsumen begitu. Nah, terus kemudian sosial media marketing ini juga masih sangat memiliki dampak, ya, terkait dengan strategi perusahaan yang diterapkan begitu. Nah, ini juga masih bisa untuk diteliti. Makanya kalau misalnya mau meneliti tentang sosial media marketing, terus kemudian bagaimana bikin kontennya, terus kemudian strateginya seperti apa, ya, terus iklannya baik itu berbayar, endorse dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian teman-teman juga kalau tertarik dengan adanya regulasi dalam teknologi, nah itu juga bisa tuh, ya, diangkat bagaimana implementasi dari regulasi A, regulasi teknologi B gitu dan seterusnya, itu terkait dengan kemudahan konsumen, terus kemudian pelayanannya menjadi lebih bagus atau tidak, atau semakin ribet atau seperti apa, ya. Nah, itu juga perlu teman-teman ketahui, ya, termasuk ini nanti juga terkait dengan security-nya gitu, ya. Jadi keamanannya gitu seperti apa gitu kan. Nah, apakah perlindungan terkait dengan cybercrime dan sebagaimana itu juga bisa untuk teman-teman teliti di sana. Ya, terus kemudian yang rame-rame nih yang baru nih misalkan AI, ya, artificial intelligence, ya, terus kemudian adanya machine learning, ya, itu juga penting, ya. Kemudian big data, ya. Nah, ini kayak misalkan adanya ChatGPT, ya, dan lain sebagainya itu kawan-kawannya. Itu bagaimana sih dampaknya terhadap marketing gitu, ya. Misalkan minat gitu dari perusahaan untuk menggunakan aplikasi ini gitu kan, digunakan untuk sebagai customer service-nya gitu kan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu kan, terus atau lain sebagainya gitu yang bisa kita gunakan. Jadi objek-objek penelitian yang berpotensi, ya, untuk diteliti itu sangat banyak sebenarnya teman-teman, ya. Nah, terus kemudian adanya digital ecosystem. Nah, ini juga bisa diteliti nih, ya, digital ecosystem. Bagaimana ekosistem digital ini dalam industri perbankan, ya. Tentu saja kan nggak cuma bank saja, ya. Ada konsumennya, ada startup, misalnya ada fintechnya, terus kemudian ada pemerintahnya selaku regulator, ya, dan lain sebagainya. Atau misalkan teman-teman yang tertarik dengan cryptocurrency dan juga Bitcoin, ini juga masih bisa nih untuk kita teliti, dan memang belum banyak kayaknya, ya, di fakultas kita yang meneliti tentang ini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ingin meneliti tentang ini, melihat kajian ini dari sudut pandang perbankan itu seperti apa, nah ini juga bisa menjadi potensi penelitian yang luar biasa nih, ya, bagus gitu, ya. Terus kemudian terkait dengan API-nya, ya, application programming interface, ya. Nah, itu juga belum banyak yang meneliti, ya. Bayangkan kalau misalkan teman-teman mau meneliti tentang itu gitu kan, ya, pada perbankan syariah API-nya seperti apa. Nah, itu juga akan menjadi poin yang menarik gitu, ya, untuk diteliti, ya. Terus kemudian ada data protection, ya, bagaimana sih proteksi data yang ada di perbankan syariah ini, ya. Terus kemudian ada CSR-nya, kemudian ada syariah, terus kemarin juga rame-rame metaverse, ya, bagaimana kalau misalkan metaverse ini diterapkan di industri perbankan, ya, terutama perbankan syariah. Nah, saya yakin dengan topik-topik yang yang baru ini teman-teman bisa membuat penelitian yang sangat bagus gitu loh. Kalau misalkan saya sebagai dosen pembimbing, ya kan, terus kemudian teman-teman mengajukan topik-topik yang menarik itu kan, kemungkinan untuk diterimanya itu sangat tinggi gitu, ya. Wah, ini topiknya menarik nih gitu, ya. Ya, ini kan untuk yang step jangka pendek, ya. Tapi kalau jangka panjangnya tentu saja teman-teman akan mempelajari isu-isu baru, terus kemudian teman-teman menambah wawasan, dan mungkin bisa saja lebih selangkah di depan yang lainnya. Terus kemudian teman-teman juga bisa misalnya fokus di sana, bisa mengambil ahli di sana yang mana masih belum banyak orang yang menguasainya. Nah, teman-teman akhirnya juga memiliki skill yang lebih gitu loh, ya. Ada poin diferensiasi dibandingkan orang-orang yang lain gitu ketika masuk ke pasar kerja nantinya.
Nah, terus kemudian teman-teman, saya ingin sharing sedikit ya terkait dengan timeline of digital retail banking ya. Jadi memang isu-isu dari retail banking ini kan berkembang cukup lama ya. Ini kalau di sumber dari Verdict ini ya, untuk yang historinya seperti apa. Nah, ini mungkin bisa berawal dari tahun 1472 ini ya, ada Monte dei Paschi di Siena Bank, kemudian berkembang gitu kan sampai nanti di tahun 2021 itu Amazon juga sudah memiliki Amazon Checking Account. Yang 2020 kemarin juga dari Facebook juga mengajukan adanya namanya Facebook Bank gitu kan. Terus kemudian di 2019-nya ada Open Banking di UK gitu kan. Nah, ini teman-teman juga bisa apa ya, paling enggak melihatlah perkembangan perbankan di dunia ini seperti apa. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan juga bahwa bisnis ini adalah sesuatu yang dinamis ya, marketing juga sesuatu yang dinamis mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi saya harap teman-teman semuanya juga perlu melihat ya perkembangan ini gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya internet banking itu juga dimulai pada tahun 98 oleh BII ya, Bang BII. Terus kemudian untuk mobile banking sendiri ini dari BCA Bang pada tahun 2001 ya. Kemudian kalau yang Bank Syariah ini yang pertama adalah Bank Syariah Mandiri, ini menerapkan mobile banking GPRS ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian untuk tapi apa ya, M-Banking GPRS ini kan masih sangat sederhana versi lama ya. Tapi kalau yang M-Banking yang versi saat ini ya, versi modernnya itu kan dimulai pada tahun 2014-an ya. Kalau teman-teman melihat ini, kalau yang Bank Syariah ini kan di 2014-an mulai berkembang. Ya, dan untuk muamalatnya ini tahun 2016. Nah, terus kemudian ini ada yang terlewat belum saya masukkan di slide ya. Ini untuk yang digital banking, untuk yang branchless banking ya, atau internet based banking ya, kayak Bank Jago, Bank Aladin. Nah, ini kan munculnya juga 2 tahun terakhiran ini ya, baru bangkit gitu ya, baru muncul teknologinya. Nah, ini juga berkembang secara dinamis ya, sehingga kita sebagai seorang akademisi ya di dunia perbankan syariah, khususnya marketing, ini bisa melihat nih peluang-peluang ini untuk diteliti ya. Siapa tahu teman-teman tertarik gitu kan. Nah, telitilah yang topik-topik seperti ini. Saya yakin ini akan menjadikan poin plus begitu ya untuk riset teman-teman nantinya. Nah, terus kemudian bagaimana sih cara mengambil topik-topik yang menarik ya, topik-topik yang bagus ya. Memang usahakan ya teman-teman itu mengambil dari sumber-sumber yang baik pula gitu ya. Jadi jangan pakai blogspot ya, WordPress gitu kan, atau dari berita-berita biasa gitu. Tapi cobalah menggunakan sumber-sumber yang memang memiliki kredibilitas begitu ya. Misalkan kita ambil isu-isu umum ya, ini salah satu yang cukup bagus ya untuk dunia akademik, itu ada namanya HBR ya, Harvard Business Review ya. Misalkan ini ada salah satu artikelnya yang membahas terkait dengan Silicon Valley Bank ya di Amerika, yang kemarin sempat heboh ya, karena dengan kebangkrutannya itu sangat berdampak terhadap ekonomi dunia ya, dolar, terus kemudian harga emas naik lagi gitu dan seterusnya ya. Jadi nanti buka tuh websitenya ya, Harvard Business Review gitu ya. Terus kemudian terkait dengan marketing ada AMA ya. AMA itu American Marketing Association ya. Misalkan di AMA ini ada salah satu contoh nih bagaimana adopsi teknologi gitu ya. Ini seperti apa nih adopsi teknologi di dunia manusia ini. Terus kemudian dari sisi marketing seperti apa. Nah, teman-teman juga bisa melakukan penelitian-penelitian terkait dengan hal tersebut gitu loh, yang ngambil topik-topik tersebut. Nah, itu akan sangat menarik ya, dan sumbernya juga kredibel begitu ya, bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Nah, terus kemudian di AMA ini juga ada beberapa jurnalnya ya, kayak ini salah satunya adalah Journal of Marketing
Ya, dibuka di websitenya nanti ada ya. Journal of Marketing ini adalah salah satu dari jurnal terbaik di marketing ya. Ini teman-teman orang-orang marketing juga perlu memahami ini ya. Kemudian ada Journal of Marketing Research ya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kalau misalnya diminta nih ya untuk mencari referensi dari jurnal yang bagus sebagai acuan utama penelitian teman-teman, cobalah pakai jurnal-jurnal yang sudah memiliki kredibilitas yang baik ya, misalkan masuk di indeks ya, indeks jurnal yang terbaik gitu kan, internasional misalkan kayak Scopus, WOS gitu, juga penerbitnya juga dari penerbit yang terpercaya gitu kan ya, seperti misalkan ada Emerald, JSTOR ya, Elsevier ya, Taylor and Francis gitu. Kalau di Indonesia ya nanti pakai Sinta, udah terakreditasi atau belum begitu ya, dari kampus-kampus yang terpercaya, karena memang banyak di luar sana itu ada istilahnya jurnal-jurnal predator gitu ya. Jadi jurnalnya hanya mencari keuntungan gitu loh ya, nanti penulisnya bayar, download juga bayar, terus kemudian nanti dia akhirnya juga akan menjadi di blacklist begitu. Kenapa? Karena jurnalnya predator gitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman, ini saya ambilkan contoh, ini ada spesial isu dari Journal of Marketing. Ya, ini ngangkat tentang paradigma baru ya untuk dunia yang baru. Ya, ini kan menarik nih ya, marketing scholarship in an age of disruption begitu. Nah, di sini ada 3 hal yang menjadi topik utama ya untuk yang Journal of Marketing ini. Yang pertama ada namanya pandemic and humanitarian crisis ya, driven acceleration and adaptation. Nah, ini juga bisa melihat nih ya kan, tadi kita bilang bahwa after COVID ini juga masih menarik untuk diteliti begitu ya. Kenapa? Karena memang kita melihat adanya shifting ya in the global company gitu, dan juga sistem kesehatan, perilaku konsumen, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya itu juga akan berdampak. Terus kemudian yang kedua terkait dengan technological hyperconnectivity ya, berarti dengan adanya teknologi yang baru ya, sekarang itu konektivitasnya menjadi sangat luar biasa ya, jadi istilahnya hyperconnected gitu kan. Jadi konsumen ini juga saling ya terkait nih untuk informasi-informasinya dan lain sebagainya, ini sangat luas ya, sehingga kita juga perlu memahami gitu bahwa ini juga positif negatif gitu kan, di antara sisi positifnya yang sangat banyak sekali ya, dengan meningkatkan kemudahan untuk mengakses informasi, terus kemudian efisiensi ya, dan lain sebagainya. Di sisi lain ini juga memiliki tantangan ya, seperti dengan adanya database yang sangat besar, apakah marketing juga memiliki kemampuan untuk melakukan data interpretasi ya, terus kemudian bagaimana cara memanagenya ya supaya tidak misinformation, hoax dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga ancaman-ancaman terkait dengan privacy data ya, data privacy gitu kan. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri. Apalagi kemudian tambah juga muncul teknologi-teknologi yang baru seperti augmented dan juga virtual reality. Kemudian ada AI, ya, ada smart teknologi ya seperti voice assistant, ya, ada Alexa, Siri ya, dan lain sebagainya. Ya, nah, terus kemudian ini juga perlu diketahui bahwa ada juga metode bekerja yang bermacam-macam sekarang kan ya, ada work from home ya, work from anywhere ya, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ada namanya social fragmentation ya. Jadi social fragmentation ini juga terjadi ya ketika sekarang itu kan masyarakat semakin terpecah-pecah begitu kan. Jadi maksudnya terpecah-pecah itu bukan berarti bercerai-berai begitu, bukan ya. Jadi lebih ke bagaimana masyarakat ini memiliki minat yang semakin spesifik begitu loh ya. Makanya sekarang itu tidak hanya segmentasi tapi juga fragmentasi gitu ya. Jadi marketing itu harus bisa melihat ceruk-ceruk market yang ada di sana begitu. Nah, sehingga treatmentnya, strateginya nanti juga akan sesuai dengan yang benar-benar diharapkan oleh si konsumen ini. Ya, terus kemudian saya juga ingin mengajak teman-teman untuk memahami terkait dengan bagaimana sih cara untuk mencari data.
Ya, jadi tadi kita kan ngomongin soal cari-cari isu ya, isu yang terbaik, isu yang kekinian seperti apa, itu juga penting loh teman-teman ya. Jadi isu itu menurut saya yang pertama gitu ya, kita ambil fenomena yang paling bagus terkini. Nah itu nanti akan menjadikan penelitiannya juga semakin keren gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya setelah kita mengetahui tentang isunya gitu. Ya, kita sudah dapat nih isunya apa untuk kita teliti. Oh iya, ternyata ini sangat menarik. Nah, namun kita juga perlu supporting data di sana. Ya, supporting data bisa didapatkan dari beberapa hal. Ya, ini diantaranya saya ambil contoh misalkan di datanya Bank Indonesia. Ini terbuka nih ya, teman-teman bisa melihat gitu kan. Ya, ada laporan-laporan, ada publikasi-publikasi, ada data-data statistik yang ada di Bank Indonesia. Teman-teman nanti bisa melihat nih, ya misalkan survei perbankan, ya laporan keuangan perbankan dan lain sebagainya. Ya, selain Bank Indonesia, kita juga ada data dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga nih ya, baik itu statistik perbankan yang secara umum ataupun yang fokus di syariah ataupun yang industri keuangan non-bank ataupun juga pasar modal. Nah, misalkan saya ambil contoh nih, klik ketika statistik perbankan syariah nanti akan muncul nih laporan-laporannya. Ada juga yang per bulan gitu kan. Nanti juga teman-teman kalau misalkan ingin cari data itu memang misalkan oh Pak saya mau fokus di Jogja, ya udah berarti tinggal cari nih laporannya gitu. Tapi ya memang data ini biasanya mentah, makanya dari itu perlu kemampuan data analytics gitu ya. Baca dari data ini nanti diambil, ya cari caranya begitu. Jadi jangan hanya misalkan, aduh Pak saya nggak nemu datanya ya. Kalau misalkan pengen nemu data gelondongan ya jarang gitu. Ya itu memang tugas teman-teman, tugas kita semuanya untuk memang meng-create data ini ya menjadi sebuah informasi gitu loh ya. Nah, itu misalkan. Terus kemudian selain itu ya teman-teman juga bisa melihat nih ya saya ambil contoh misalkan laporan-laporan. Nah, di laporan ini juga ini ada nih. Nah cuman ini kan sudah diolah ya. Nah kalau misalkan tadi belum diolah teman-teman nyari satu-satu. Tapi kalau sudah ada yang diolah seperti ini, nah ini akan sangat memudahkan juga ya bagi kita. Misalkan oh kita ingin melihat perkembangan kredit dan NPL gitu kan, bank umum atau nanti yang bank yang syariah fokus. Nah ini kan ada statistik perbankan di Indonesia ini yang saya klik tadi. Nah ini berarti oh umum nih ya masih secara semuanya secara global gitu di Indonesia seperti apa. Nah ini nanti bisa dimasukkan di latar belakang penelitian teman-teman atau misalkan nanti kalau teman-teman menggunakan data sekunder ya berarti nanti data-data yang sudah terkumpul ini nanti dianalisis gitu. Ya ini beberapa pilihan-pilihannya ya untuk data-datanya nanti bisa dilihat. Nih kalau misalkan teman-teman download ya, misalkan tadi saya ngeklik soal yang BPR. Ya, kalau yang saya klik BPR nanti ada nih, misalkan saya ambil satu, nah isinya dari data distribusi dan simpanan pada BPR dan juga BPRS ini seperti apa. Nah, nanti di sini ada nih ya. Kalau misalnya tiba-tiba teman-teman ingin cari, wah saya ingin meneliti tentang simpanan dari masyarakat gitu berdasarkan provinsinya gitu. Atau misalkan berdasarkan kepemilikannya ya ini nanti tinggal dibuka ya pada nomor-nomor berikut. Ini adalah contoh ya salah satu laporannya. Nah selain dari lembaga-lembaga yang resmi tadi ya seperti OJK, BI atau misalkan nanti di luar juga ada tuh misalkan yang jualan data kayak misalkan Osiris ya Bloomberg gitu. Namun kampus kita nggak berlangganan ya. Mungkin teman-teman bisa ke kampus tetangga ya yang fakultas ekonominya sudah ECSB itu. Ya, teman-teman di sana nanti bisa tuh ya, misalkan mampir ke sana ya untuk collecting data, ngajak temennya yang memiliki akses gitu kan. Ya, siapa tahu nanti di kampus kita juga bisa berlangganan gitu ya. Nah, kalau berlangganan nanti juga teman-teman menjadi lebih enak ya untuk memiliki data-data tersebut gitu. Tapi ya memang langganannya juga sangat mahal gitu. Makanya kita pakai yang ini yang saya lihatin tadi ini yang gratis-gratis ya teman-teman ya. Nah, misalkan salah satu contohnya dari asosiasi. Nah, terkadang asosiasi-asosiasi ini juga memiliki data, memiliki informasi untuk kita membantu ya penelitian-penelitian kita gitu. Misalkan di sini ada Aspisindo ya untuk yang asosiasi bank syariah, kemudian
kemudian ada Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, terus kemudian di sini ada ABJI ya untuk jasa internet. Nah, kalau yang ABJI ini termasuk rutin nih ya untuk surveinya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kaitannya dengan internet gitu penelitiannya, bisa tuh ya ngangkat data-data dari ABJI ini ya. Nah, terus kemudian teman-teman selain itu teman-teman juga bisa buka di website di banknya masing-masing ya, terutama kalau untuk bank-bank yang besar, apalagi yang sudah terbuka, apalagi BUMN. Nah, itu laporan-laporan seperti ini tuh bisa diakses secara publik gitu loh ya. Jadi ini aksesibel ya bagi kita untuk melihat data-datanya gitu. Misalnya ada laporan tahunan, triwulan, bulanan gitu kan, ada laporan keberlanjutan ya, teman-teman bisa ngambil unduh datanya. Tentu saja ini adalah data global ya, teman-teman nanti ya nggak kopas gitu, tapi diambil poin-poin yang memang dibutuhkan untuk riset teman-teman semuanya gitu. Atau teman-teman juga bisa ngambil dari BPS nih, misalkan Badan Pusat Statistik ya. Badan Pusat Statistik ini nggak cuma sensus aja isinya ya, macam-macam teman-teman ya. Misalnya nanti ada sosial dan kependudukan. Nanti kalau diklik begini, diklik yang sebelah ini selengkapnya ya, nanti teman-teman akan melihat beberapa item-item yang lebih bermacam-macam ya. Sampai ekonomi dan perdagangan juga ada. Kemudian pertanian, pertambangan gitu. Terus teman-teman juga bisa mengakses BPS dari provinsinya masing-masing gitu ya. Nanti bisa melihat diklik nih, pilih provinsi, nanti diklik. Apabila penelitian teman-teman tidak nasional tapi memang fokus di provinsi gitu ya, nanti coba dicek. Tapi terkadang kelemahan kita ya kadang tidak lengkap gitu ya. Terus bagaimana nanti kita bisa mencarinya, misalkan datang langsung ke kantor BPS gitu. Kalau di Jogja ini di Ring Road sana tuh ya, dekat UMY gitu ya, samping UMY situ. Ya, teman-teman bisa cari data ya, konsultasi atau apa gitu ya. Siapa tahu mendapatkan informasi-informasi terkait dengan data yang diharapkan, data yang dicari gitu. Nah, ini saya ambil contoh, misalkan saya klik terkait dengan ekonomi dan perdagangan, saya ambil yang konsumsi misalkan. Nah, ini juga ada data-datanya begini ya, konsumsi kalori, terus kemudian ada pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia apabila penelitian kita terkait dengan konsumsi misalkan. Kalau misalnya penelitian kita terkait dengan keuangan ya tinggal diklik yang keuangannya bawah. Kalau penelitian kita terkait dengan industri mikro atau kecil UMKM gitu ya bisa klik di sini gitu ya. Nah, ini adalah data-datanya. Ya, saya harap teman-teman tambah informasi ya terkait dengan bagaimana mencari data dan bagaimana cara mencari topik-topik atau fenomena-fenomena yang terkini, yang hits, yang bagus untuk diteliti ya. Terus kemudian selanjutnya teman-teman di sini kita ingin mengajak bahwa perpustakaan kita ini termasuk perpustakaan terbaik loh untuk kelas nasional ya. Meskipun kalau di Kementerian Agama ya di Uinstain ini kayaknya udah nomor 1 nih, udah the best nih gitu ya. Tapi kalau total nasional ya termasuk yang paling baik begitu teman-teman. Nah, sehingga teman-teman bisa mengakses ya. Aksesnya ini bisa diambil bisa diambil datanya, ini bisa diakses ya, baik itu di dalam kampus atau tidak di kampus ya. Kalau misalkan di dalam kampus pakai wifi itu langsung, tapi kalau pas di luar itu teman-teman akan login terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mencari jurnal ya, nanti bisa diklik yang ini e-book dan e-jurnal. Teman-teman bisa milih ya, nanti yang mana. Ini ada jurnal-jurnal yang bagus ya, ada Taylor and Francis ya, Emerald Insight ya, ada Wiley, terus kemudian Oxford dan lain sebagainya. Nah, misalkan ini saya klik salah satunya, anggap aja yang Scopus ya. Nah, dari Scopus ini nanti teman-teman bisa ngecek nih di sini ya, untuk topik yang mau dicari apa nih, gitu, jurnalnya ada enggak begitu. Ya, kalau misalkan di sini topiknya bagus gitu, terus kemudian diklik ya. Mungkin memang boleh ya menggunakan Scholar gitu, tapi saya lebih menyarankan menggunakan ini. Kenapa? Karena biasanya terkait dengan ada jurnal-jurnal yang berbayar. Tapi kalau kita sudah berlangganan, berarti teman-teman yang menggunakan akses dari UIN ini bisa gratis begitu ya, nggak perlu bayar karena sudah berlangganan kampus kita.
Nah, terus kemudian teman-teman seringkali kalau misalkan ada yang nanya kepada saya terkait dengan penelitian, ya pasti akan saya arahkan sudah punya belum jurnal acuannya, begitu ya. Jadi jangan hanya sekedar wah topik ini menarik menurut saya, terus kemudian jenengan ya teman-teman ini tidak memiliki referensi yang bagus tentang itu gitu ya, sehingga ketika ya seandainya ya saya nih bagus silahkan lanjut penelitian, nah teman-teman bingung mau ngambil variabelnya apa, indikatornya apa, terus bagaimana model penelitiannya seperti apa, itu kan bingung ya. Makanya teman-teman perlu mengambil referensi. Nah kalau misalnya sudah ketemu referensinya, pastikan dulu dari jurnal yang bagus gitu. Kenapa? Karena kalau jurnal yang bagus ini screeningnya itu ketat ya, jadi peneliti ketika mengupload itu juga mendapatkan masukan-masukan dari beberapa reviewer ya, blind review gitu ya, reviewernya nggak tahu ini siapa gitu. Kadang sekelas profesor pun juga bisa mendapatkan masukan atau bahkan bisa juga ditolak gitu loh ya jurnalnya begitu ya, papernya untuk masuk ke jurnal tersebut. Nah sehingga kalau jurnal-jurnalnya ini bagus gitu ya, kemungkinan teman-teman kalau mengikuti jurnal yang bagus, besar harapannya juga penelitian teman-teman akan bagus gitu. Kenapa? Karena mengikuti step by stepnya. Oh, cara nulisnya seperti ini, apa saja yang masuk. Dan teman-teman juga akan lebih mudah karena di jurnal tersebut sudah cenderung komplit gitu loh. Ya, untuk metodologinya juga komplit ya. Kemudian indikator-indikatornya bahkan ada yang kuesionernya diberikan juga. Nah, itu akan sangat memudahkan bagi teman-teman untuk riset berikutnya gitu loh. Tapi kalau ngambil acuannya sudah yang ala-ala gitu kan, nah, terus kemudian ketika tanya sudah gimana indikatornya apa saja, waduh nggak ada pak gitu, akhirnya cari lagi, nah itu akan semakin sulit gitu. Jadi saran dari saya, sumber acuan utama yang pertama itu adalah dari jurnal yang bagus ya, sehingga nanti teman-teman dari jurnal yang bagus itu salah satunya juga akan dinilai dari referensi yang dia pakai gitu loh. Dia juga referensinya bagus-bagus. Nanti dilihat tuh ya daftar pustakanya atau referensinya. Oh dia dari mana saja. Nah tinggal diikuti juga gitu ya, dicari lagi gitu loh. Ya setelah itu baru teman-teman kembangkan ya kan di penelitian yang lain begitu ya. Nah, itu nanti akan sangat memudahkan teman-teman ya untuk bisa melakukan penelitian yang lebih bagus. Nah, kalau misalkan untuk jurnal internasional, ini salah satunya kita ambil yang Scopus misalkan ya, yang terindeks Scopus. Nah, ini teman-teman bisa klik ya di simagu.jr.com. Nah, kemudian cari nama jurnalnya gitu loh. Ya, misalnya teman tadi habis cari di Google Scholar, oh ini diterbitkan di jurnal ini gitu. Ya, ada enggak? Kalau misalkan ada, berarti ini jurnalnya sudah terindeks Scopus ya, kemungkinan sudah bagus lah ya. Kenapa? Karena ini reputable gitu ya. Jurnalnya memiliki reputasi yang baik untuk jurnal internasionalnya. Beberapa jurnal di Indonesia juga ada yang sudah masuk Scopus. Kalau UIN Sunan Kalijaga salah satunya ada di Jurnal Al-Jamiah ya. Ini Jurnal Al-Jamiah itu untuk kelas PTKIN ini pertama kali yang masuk ke Scopus ini gitu. Ya, terus kemudian Pak, kalau jurnal nasional bagaimana? Oh iya, boleh gitu ya. Jurnal nasional itu mohon untuk dipastikan ya yang sudah terakreditasi gitu ya. Kalau misalkan mau ngambil yang acuan utama tadi, saya sarankan untuk yang terakreditasi Sinta 1 atau minimal 2 ya. Baru nanti yang jurnal-jurnal pendukungnya lah itu nanti terserah ya, mau yang Sinta 3, Sinta 4 ya, atau misalkan nanti yang belum terakreditasi nggak apa-apa. Tapi yang penting jurnal utamanya yang teman-teman acu ini pastikan dulu ya dari Sinta 1 atau Sinta 2 begitu. Ya, supaya itu tadi ini akan sangat mendukung penelitian teman-teman ke depannya ya, supaya lebih jelas, supaya lebih mudah, supaya lebih bagus ya. Seperti itu teman-teman. Jadi anggap aja teman-teman ini belajar ya, meneliti dari memang pakarnya, itu akan memudahkan gitu loh. Ya, kalau saya ambil contoh misalkan teman-teman langsung sumber utamanya dari skripsi misalkan. Ya, itu menurut saya blunder gitu.
Ya, kenapa? Misalnya begini, Pak, tapi ini kan skripsinya A gitu. Ya, meskipun kadang kita juga menilai gitu loh. Oh, klasifikasinya oke untuk kelas skripsi ini ada beberapa yang dimaafkan lah ya, istilahnya dimaafkan standarnya grade S1 gitu. Ya, dan kadang-kadang kan teman-teman yang baru belajar penelitian ini nggak tahu nih mana yang memang sudah bagus gitu kan, mana yang sebenarnya belum bagus ya, tapi diterima gitu ya. Anggap aja belajar mengendarai motor atau belajar nyetir dari orang yang sama-sama baru belajar ya, itu kan repot juga ya kan. Dia masih belajar, baru belajar gitu, teman-teman tiba-tiba mengikuti yang baru belajar tadi ya, berbeda dengan yang memang sudah ahli mengendarai atau bahkan instruktur kursus misalkan ya, atau misalkan bahkan pembalap. Nah, mereka memiliki experience yang lebih ya, terus kemudian mereka juga memiliki standar yang lebih juga gitu kan. Nah, jadi harapan saya teman-teman untuk mengikuti penelitiannya itu ya memang dari jurnal-jurnal yang sudah terpercaya tadi begitu ya, supaya ini nanti akan memudahkan teman-teman ke depannya, dan tentu saja harapannya penelitian teman-teman menjadi lebih bagus gitu. Nah, ini saya tambahkan informasi ya teman-teman. Ini sebenarnya ini tidak legal ya menggunakan Sci-Hub ini. Tapi anggap aja ini sebagai senjata pamungkas begitu ya. Kadangkala kita mencari risetnya, topiknya itu sulit nih, dan ketika kita sudah dapat, pas ketika diklik kok ternyata nggak bisa diakses gitu karena berbayar dan harganya cukup mahal ya untuk kalangan mahasiswa misalkan. Ya, bagi saya juga kadang juga sama, wah kok mahal banget gitu kan. Nah, sehingga kita coba pakai Sci-Hub ini. Coba nanti di internet cari Sci-Hub gitu ya. Jadi apakah nanti dia apakah nanti ada atau enggak gitu ya. Ini biasanya sih Sci-Hub juga ada istilahnya kode etiknya lah gitu. Kadang yang paling baru banget itu belum bisa diakses gitu ya. Tapi kalau misalkan yang sudah beberapa waktu ya, tapi kadang juga yang baru banget juga masuk juga. Nah, jadi kadang juga websitenya ini kan berganti-ganti ya. Yang penting nanti teman-teman cari kata kuncinya ini, terus kemudian link atau DOI-nya dari jurnal tersebut dikopas ke sini, diklik terus open, nah nanti bisa di-download begitu. Nah, terus teman-teman, ini juga ada tambahan dari saya terkait dengan penggunaan teori atau pemilihan variabel. Ini penting banget ya. Ya, jangan sampai teman-teman tidak memahami hal ini ya. Kenapa? Karena nanti akan sangat repot juga gitu ketika dalam meneliti. Ya, misalkan di sini ada grand teori. Ya, harapan saya sih teman-teman berangkatnya dari grand teori dulu begitu. Jadi pemilihan variabelnya jelas, sudah ada teori yang mendasarinya. Ya, dan biasanya kalau menggunakan grand teori tersebut, teman-teman itu akan mendapatkan penelitian yang memang sepaket gitu, sudah ada variabelnya, indikatornya, ada kuesionernya. Itu nanti nggak pelencar-pelencar gitu. Paling kalau mau mengupgrade, menambahkan lagi, nah itu nanti baru tinggal menambahkan saja. Berbeda dengan yang comot-comot ya. Nanti saya berikan contoh ya, contoh prakteknya seperti apa. Nah, misalkan ini ada beberapa teori-teori yang seringkali digunakan ya pada marketing ya. Misalkan ada teori of planned behavior ya, ingin meneliti terkait dengan bagaimana sih seseorang dalam minat menggunakan sebuah produk gitu kan. Terus kemudian ada penerimaan teknologi, adopsi teknologi. Di sini ada TAM, kemudian ada UTAUT ya. TAM juga ada TAM 1 sampai 3 sekarang. UTAUT juga kalau yang dari masternya sih masih UTAUT 2, tapi beberapa sudah mulai mengajukan adanya UTAUT 3 gitu kan. Nah, variabel-variabelnya juga nanti ada, silahkan nanti dicari ya, nanti ada contohnya di belakang. Terus kemudian misalkan ada brain experience, ada stimulus organism response ya, ada teori terkait dengan bagaimana brain loyalty dari Oliver misalkan. Kemudian ada switching behavior ya, ada push pull mooring di sana ya, terus kemudian ada switching cost di sana ya. Itu adalah teori-teori bermacam-macam. Ada cognitive learning ketika kita ingin meneliti tentang pembelajaran konsumen. Ya, terus kemudian komunikasi pemasaran ada IMC, Integrated Marketing Communication. Terus kemudian ada Customer Relationship Marketing ya, tersingkat dengan CRM.
Kemudian ada e-service quality yang dulu berkembang mulai dari service quality, kemudian yang syariah ada charter ya, terus kemudian sekarang untuk internet juga ada namanya e-service quality ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah berangkat dari grand teori tersebut ya, kemungkinan untuk pengambilan variabel ya, terus kemudian indikator, kuesioner itu jauh akan lebih mudah bagi teman-teman. Ya, terus selanjutnya ada namanya riset gap. Ya, riset gap ini juga penting. Ya, pasti akan ditanya apa sih kontribusi dari penelitian ini? Kenapa sih penelitian ini harus dilakukan? Ya, kan gitu. Nah, kita harus melihat nih kan celah empiris ya. Celah empiris itu dilihat dari mungkin belum banyak yang meneliti terkait dengan konsep apa nih, misalkan konsep A atau konsep brand loyalty pada perusahaan ini, pada industri ini. Yang lain memang ada meneliti itu tapi bukan di industri ini misalkan. Ya, itu juga bisa diambil. Terus kemudian yang kedua terkait dengan metodologi. Ya, misalkan penelitian-penelitian sebelumnya masih menggunakan apa ya? Misalkan metodologinya kualitatif, belum ada yang kuantitatif gitu. Atau misalkan sebelum-sebelumnya masih menggunakan metodenya interview gitu, atau masih menjadi konseptual paper. Nah, di sini kita mencoba untuk menjadi riset paper begitu ya. Nah, itu juga bisa digunakan di sini ya. Terus kemudian yang ketiga ada namanya theoretical. Nah, namun biasanya theoretical ini untuk level PhD ya, teman-teman ya. Karena memang dia grounded teori. Tapi kalau misalkan untuk S1, ini celah empiris saja sudah cukup ya. Misalkan tadi teman-teman memiliki acuan ya, penelitiannya menggunakan jurnal internasional ya, di penelitiannya dilakukan di Amerika misalkan. Ya udah, saya coba konteks Indonesia. Atau misalkan ini ada penelitian yang sama topiknya, tapi penelitiannya di bank konvensional, belum ada ya nih yang bank syariah, ya udah saya pakai yang bank syariah. Nah, kayak itu juga menurut saya sudah cukup untuk kelas S1 begitu ya, teman-teman ya. Nah, terus kemudian saya ambil contoh ya. Ini juga yang sederhana yang biasa dilakukan kan pakainya Google Scholar ya. Nah, misalnya ambil Google Scholar gini kan bisa diklik nih. Misalkan topiknya saya ambil digital banking. Nah, usahakan langsung tulis yang paling tahun terbaru dulu gitu ya, supaya teman-teman mengambil paper-paper dari yang bagus-bagus gitu. Nah, misalnya di antara ini Emerald ini bagus ya, Elsevier ini bagus ya kan. Nah, jurnalnya begitu. Nah, sehingga teman-teman nanti tinggal diklik, seandainya terkunci ya bisa dicari pakai aplikasi tadi ya yang saya sarankan tadi. Bisa pakai Lipwin Suka terlebih dahulu ya, baru Sayhab itu pamungkas gitu. Nah, ini juga berlaku untuk bagaimana caranya kita belajar membuat judul. Ya, meskipun nanti akhirnya kadang seringkali, malah bukan cuma kadang ya, seringkali judul itu akan fix itu setelah penelitiannya jadi gitu ya. Tapi paling enggak kan di situ anggap aja topiknya ini dulu. Ya, coba kalau misalkan topik yang bagus itu judul yang bagus itu bukan judul yang pengaruh hipotesis ya, pengaruh analisis A B C D terhadap E, enggak kayak gitu. Itu kan variabel banget gitu. Kita cuma ngomongin variabel-variabelnya. Ya, kalau teman-teman melihat kan seperti ini kan sangat-sangat simpel gitu. Jadi judul itu semakin singkat, padat, menjelaskan dan menarik gitu loh. Ya kan, kayak misalnya customer experience in digital banking, review and future research direction, ya, dan cyber security threats on digital banking. Ya, ini kan nggak menunjukkan variabelnya apa-apa saja gitu kan, nggak ya. Jadi secara garis umum, misalkan kayak the role of digital banking in taking the opportunities and challenge of syariah bank in the digital era. Nah, ini kan menarik juga. Nah, terus kemudian saya ingin mengajak membahas ini teman-teman. Ya, ini ada namanya review and future research direction. Nah, biasanya ini ada erat kaitannya dengan meta analisis nantinya. Nah, ini saya ambil contoh tadi ya, praktek untuk yang cara membuat pemilihan variabel dulu. Ini bukan judul ya, tapi bagaimana memilih variabel yang baik dan mana yang kurang tepat. Nah, ini lebih yang kurang tepat dulu ya teman-teman ya. Ini seringkali dilakukan oleh teman-teman yang baru pertama kali mau melakukan penelitian ya. Jadi teman-teman misalkan skripsi ini kan sudah mulai mau mengajukan skripsi, misalkan itu topiknya terkait dengan pertama kali melakukan penelitian. Nah,
nggak paham begitu kan, belum paham, pengennya supaya beda gitu kan, ambil penelitian A, B, C gitu kan, ya misalnya penelitian 1, penelitian 2, penelitian 3, ya udah ambil variabelnya 1 sini, 2 sini, 1 sini gitu kan. Nah, terus kemudian ketika ditanya apa atas dasar apa mengambil variabel tersebut, nah kemudian itu akan menjadi sulit gitu loh. Dan teman-teman juga cari referensinya juga semakin banyak, dan itu hanya sedikit seperti itu, ya kan. Nah, berbeda dengan yang menggunakan grand theory tadi, itu akan jadi lebih lengkap. Nah, ini contohnya yang salah, misalkan bukan salah ya, mungkin kurang tepat dan akan menyulitkan teman-teman. Ya, kalau teman-teman mempraktekkan ini, selamat Anda memasuki dunia yang mempersulit ya. Jadi yang kadang menulis wah skripsi itu sulit, skripsi itu berat ya, karena startnya saja sudah memilih yang berat gitu. Ketika ada yang mudah, ada yang ringan. Nah, contohnya ini, misalkan di sini ada penelitian yang menggunakan grand teorinya marketing mix gitu misalkan ya. Jadi marketing mix dilihat dari empat hal, ada produk ya, price, place, promotion. Ini marketing mix yang lama ya, ini contoh saja. Kemudian pada minat menjadi nasabah bank syariah. Terus kemudian ada penelitian 2, ini faktor psikologis ya, dari consumer behavior theory gitu kan. Ini ada motivasi, persepsi ya, pembelajaran, keyakinan dan sikap pada minat nasabah. Terus kemudian ada stimulus eksternal ya, ada ekonomi, teknologi, politik, budaya dan minatnya ini nanti. Nah, terus kemudian teman-teman melakukan penelitiannya seperti ini. Jadi analisis atau pengaruh produk, promosi, persepsi, ya, motivasi dan budaya pada minat menjadi nasabah bank syariah. Wah, ini teman-teman akan mencari dari sumber yang banyak dan repot juga gitu. Dan ketika saya tanya gitu kadang, wah ini atas dasar apa nih nyampur-nyampur kayak gini gitu kan. Misalkan begini, ini marketing mix. Kenapa yang dipakai cuma produk dan promosi? Ya, kenapa harga dan place nggak digunakan? Ya, apalagi kenapa nggak pakai 7P-nya semuanya? Nah, itu kan teman-teman gimana alasannya? Ya, terus kemudian yang persepsi, misalkan dari faktor psikologis, kenapa hanya persepsi dan motivasi yang diambil? Kenapa pembelajaran, keyakinan dan sikap ya ini nggak digunakan? Ya, begitu juga yang bagian stimulus eksternal. Kenapa hanya budaya saja? Ya, kenapa yang teknologi, politik, ya, ini ekonomi ini nggak dipakai gitu. Nah, ini juga teman-teman akan kerepotan sendiri, ya, dan cari sumber informasinya juga bermacam-macam, ya kan? Agak repot juga gitu kan akhirnya. Nah, ini misalkan contoh yang teori perilaku konsumen tadi, consumer behavior, ya. Ini yang faktor psikologis ya. Terus kemudian ini yang stimulus eksternal. Nah, ini masih cenderung nyambung ya, tapi teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang rumit ketika tidak menggunakan secara komplit begitu. Ya, terus kemudian tadi teman-teman juga saya berikan contoh untuk grand theory ya. Misalkan di sini ada TAM ya, teknologi acceptance model gitu kan. TAM ini juga berkembang ya seperti teori-teori marketing lainnya. Di sini mulai dari TAM 1 ya, sekarang sampai TAM 3 begitu kan. Ya teman-teman ya. Nah sehingga teman-teman nanti akan istilahnya memilih variabel itu langsung ya. Kalau dari sini, oke, sudah jelas saya menggunakan model TAM, maka variabel yang pilih adalah misalkan ini yang persepsi kemudahan ya, persepsi manfaat, terus kemudian sikap, kemudian niat ya gitu. Kadang kala kita nggak menggunakan seluruhnya gitu ya, ada beberapa atas pertimbangan tertentu begitu. Nah mungkin alasannya perusahaan ini masih belum sampai ke tahap behavior misalkan ya, atau misalkan dari beberapa hal yang disampaikan di TAM 3 ini tidak semuanya ada di perusahaan tersebut. Jadi nanti bisa ambil beberapa gitu. Tapi ini akan lebih mudah karena sumber referensi kita juga dari satu hal yang sama gitu ya. Pengambilan variabel-variabelnya juga jelas begitu loh ya, meskipun nggak kita gunakan semuanya begitu ya, tapi nggak nyampur-nyampur ya, misalkan ini TAM campur TPP campur apa, nah itu akan
berat nantinya. Tapi kalau teman-teman sudah pada level expert ya nanti enggak masalah. Misalkan ngambil master, ngambil PhD ya, kemudian teman-teman sampai sana. Ini saran yang saya sampaikan lebih spesifik ke teman-teman yang masih pemula ya, paling enggak teman-teman yang masih S1 ini gitu, supaya penelitian ini tidak menjadi momok gitu loh ya teman-teman ya. Dan penelitian ini juga asik dan penelitian ini juga sangat bermanfaat tentunya begitu. Nah, misalkan ini ada teori Zoetaut. Nah, ini kan Zoetaut juga sudah sampai Zoetaut 2. Bahkan ada yang sudah mencoba mengembangkan menjadi Zoetaut 3. Ya, ini misalkan ini model-modelnya seperti ini. Pak, kalau misalnya kita nggak pakai yang moderasi seperti ini, boleh nggak Pak? Ya, boleh-boleh saja, ya kan? Banyak juga yang nggak menggunakan ini. Tapi paling nggak kita menggunakan yang variabel ini, pengaruh langsung terhadap ini ya. Terus kemudian nanti seandainya mau model sebab akibat atau misalkan mediasi, moderasi, nah itu nanti silahkan pengembangan ya teman-teman ya. Terus kemudian tadi saya menyampaikan ada namanya e-serve-qual ya, e-service quality. Nah, di sini juga ada nih ya terkait dengan e-serve-qual ini gitu kan, ada variabel-variabel dependennya, independennya apa ya, dependennya apa. Nah, ini langsung terlihat, teman-teman langsung aja pakai sepaket seperti ini ya kan, ini akan lebih memudahkan gitu ya. Seandainya wah Pak saya mau nambah lagi ya, silahkan tinggal nambah gitu, tapi enggak dicomot-comot. Misalnya di sini ambil 2, yang tadi ambil 1, ini ambil 1. Nah, itu akan memperumit ya untuk teman-teman ini. Mungkin belum saatnya sampai modifikasi model yang seperti itu gitu ya. Itu membutuhkan effort yang lebih gitu. Ya, ini misalkan contoh untuk yang TPB ya, Theory of Planned Behavior ya. Ini bisa teman-teman cari, silakan. Nanti penelitian-penelitian yang menggunakan TPB ini juga banyak, tapi pada intinya ini ingin meneliti terkait dengan minat dan juga perilaku ya. Kalau yang TAM dan Zoetaut ini terhadap teknologi ya, ini juga pengembangan dari TPB TRA juga sebenarnya teman-teman ya. Kalau misalkan ini pengembangan dari service quality. Ya, terus kemudian ini adalah stimulus organism respon ya. Jadi stimulus organism respon ini adalah teori besar ya, di mana teori besar ini seringkali saya sebut sebagai teori palu gada gitu ya. Yang penting kalau misalkan kita itu penelitiannya terkait dengan stimulus atau marketing atau treatment sesuatu, kemudian organisme ini adalah manusianya, jadi nanti akan menghasilkan apa. Ini saya ambil contoh, ada strategi namanya strategi sensory marketing ya. Ini agak saya memproksikannya sebagai stimulus. Kemudian dari sisi organisme ini adalah orangnya, dilihat dari kognisi dan afeksinya seperti apa. Terus kemudian nanti akan menghasilkan respon. Nah, responnya ini adalah keputusan pembeliannya seperti apa. Sampai akhirnya nanti juga akan menghasilkan brand experience. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaannya. Nanti teman-teman bisa mengganti variabel yang lainnya, tapi yang penting ada stimulusnya dan ada organisme serta responnya nantinya. Ya, terus ini tadi ada yang switching behavior ya. Di sini ada salah satu model dari switching behavior. Nanti bisa teman-teman tuh ngambil ya dari beberapa variabel ini. Misalkan satisfaction, saya menggunakan apa nih? Kemudian ada switching cost, kemudian ada marketing mix, saya ambil yang apa. Nah, teman-teman nanti bisa mengikuti ya salah satunya ini. Ini termasuk akan berdampak pada positif atau negatif ya. Ini juga bisa menjadi paling nggak referensi bagi teman-teman semuanya. Itu ya. Nah, ini tadi saya menyampaikan di awal ada namanya meta analisis ya. Jadi meta analisis ini ketika kita itu ingin mengembangkan penelitian, misalkan jadi penelitian meta analisis ini kan cukup berat ya. Jadi kita harus membaca sekian banyak paper yang terbit di jurnal yang dengan topik yang serupa, kemudian kita petakan ya, sehingga seperti ini nih contohnya nih ya, customer experience in digital banking, review and future research direction. Jadi ketika kita ingin mengisi riset gap ya, misalnya ditanya tuh, ini celah penelitiannya apa? Nah, lebih baik langsung cari nih meta analisisnya. Jadi teman-teman langsung bisa merujuk nih. Jadi berdasarkan penelitian dari Chow Chan ya,
et al ya dan kawan-kawannya di sini menyarankan berdasarkan meta analisis mereka menyarankan untuk penelitian di masa depan meneliti sebuah bla 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 bla. Nah, itu kan bisa teman-teman langsung jadikan acuan ya. Saya ambil contoh di klik yang ini ya. Penelitian ini, nah ini penelitiannya seperti ini. Di sini langsung tuh ada tuh ya studi ini untuk demonstrate ya digital banking influence ya on customer evaluation and service. Nah dilihat hasilnya apa yang paling berpengaruh misalkan ya ini dari ada fungsional, di fungsional itu ada apa saja, terus kemudian mekanik clues ya ada apa saja gitu dan seterusnya. Nah untuk tahu ini dia itu harus membaca sekian puluh paper ya dari jurnal yang berbeda-beda gitu kan. Di jurnal ini ada berapa publikasi yang terkait, di jurnal ini ada berapa ya, terus kemudian nanti dibaca di satu-satuin gitu kan ya sampai akhirnya menghasilkan sebuah future research direction ya, penelitian mendatang sebaiknya melakukan penelitian-penelitian ini ya, mana yang sudah diteliti, mana yang belum diteliti. Nah ini akan sangat memudahkan teman-teman untuk mengambil riset gap ya dan mengambil fenomena penelitiannya tadi gitu ya ketika kita harus meneliti ini gitu. Ya, terus ini di penelitian yang lain misalkan yang melakukan meta analisis untuk TAM gitu. Ya, jadi di TAM tadi kan ada variabel yang mempengaruhinya. Apa saja sih? Nah, ini coba dilakukan meta analisis. Ternyata dari sekian puluh atau sekian ratus paper itu ditemukan bahwa ada variabel-variabel ini yang berpotensi untuk menjadi antecedent dari TAM gitu kan. Nah, terus kemudian di sini juga ada konsekuensinya dari TAM itu apa saja. Ada performance, satisfaction, ya, behavioral intention dan juga attitude tadi sikap. Nah, terus kemudian di sini bisa juga tuh dimasukkan device type gitu kan. Apa saja tipe dari device yang digunakan itu juga akan berdampak ternyata begitu. Ya, sehingga teman-teman tinggal pilih nih dari beberapa ini untuk menambahkan gitu loh. Seandainya penelitiannya tentang TAM, waduh saya ingin menambahkan variabel yang baru. Ya udah, pakai meta analisis ini, ambil mana yang menurut teman-teman paling sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Nah, dengan adanya metode seperti ini tentu saja akan jauh lebih memudahkan teman-teman jika dibandingkan dengan model yang comot-comot-comot tadi. Itu akan rumit gitu. Oke, ya, sampai saat ini saya harap teman-teman bisa menyimpan atau nge-save ya terkait dengan topik ini. Harapannya nanti ketika teman-teman mencari judul, ini kan sudah nggak lama lagi ya, ada yang sudah ngambil Metopen itu misalkan. Terus kemudian untuk risetnya atau misalkan untuk ikut call paper, mau ikut lomba ya, atau misalkan nanti teman-teman ingin menjadi peneliti ya, terus atau misalkan mau lanjut S2 yang paling enggak harus diminta untuk membuat rencana mau meneliti apa. Nah, itu juga perlu informasi-informasi seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, terus kemudian selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk ujian tengah semester ya atau UTS ya. Nah, di UTS-nya ini saya ingin istilahnya pertanyaan sederhana ya. Jadi ini riset yang sangat sederhana. Teman-teman kemarin kan sudah PKL, ya kan? Nah di tempat PKL, saya harap teman-teman memiliki pengalaman yang ada di sana. Dan kalau misalkan lupa ya teman-teman nanti boleh nanya kembali, kan pasti punya kontaknya kan di tempat PKL-nya. Tapi kalau misalkan sudah ada informasinya, sudah tertera di web ya langsung tinggal ngecek lagi di sana. Ya ini erat kaitannya dengan digital marketing tentu saja. Jadi pertanyaan yang pertama itu bagaimana strategi digital marketing yang diterapkan di perusahaan tempat teman-teman PKL. Ya, dilihat dari sosial media marketing. Ya, bagaimana strategi sosial media marketing mereka. Ya, bagaimana SEO dan SEM, ya, search engine marketing di perusahaan tersebut. Ya, bagaimana customer relationship marketing dan juga customer retention, ya itu maaf tipe ya teman-teman ya. Jadi customer retention di perusahaan tersebut, ya. Terus kemudian bagaimana strategi konten mereka dalam membuat konten-konten itu strateginya seperti apa? Ya terus kemudian hasil dari digital marketingnya itu apa sih? Gitu. Ya nanti teman-teman bisa menganalisis ya. Terus kemudian yang kedua ini dianalisis gitu ya, dianalisis hasilnya. Kemudian teman-teman coba memberikan prediksi.
ya terkait dengan kesuksesan strategi digital yang telah diterapkan di perusahaan tersebut. Ya, kira-kira dengan metode seperti ini nanti bagaimana ya, dan nanti hasilnya yang ketiga ini coba berikan saran ya untuk kesuksesan implementasi digital marketing di perusahaan tersebut. Jadi saya ingin mengajak teman-teman posisinya itu menganggap sebagai konsultan digital marketing nih misalkan ya. Ini ada klien gitu kan. Coba teman-teman riset dulu nih kliennya nih ya, di riset, kemudian ini ternyata kurang ini. Nanti kalau misalkan masih menerapkan hal ini dalam jangka waktu sekian itu akan terjadi apa gitu. Apakah jadi lebih sukses ataukah ya, ini adalah sesuatu yang pemborosan atau ini nggak efektif, nggak efisien gitu. Sehingga nanti dipilih ya mana yang efektif, mana yang efisien, mana yang lebih bagus. Nah, sehingga itu nanti disarankan ya. Nanti dimohon untuk diketik. Ya, jadi harapan saya ada screenshotnya juga gitu. Misalkan teman-teman ngambil sosial media marketingnya nih di bank apa gitu ya, di screenshot bahwa dia ada sosial medianya gitu, marketingnya pakai apa. Terus misalkan kalau pakai SEO coba dicari di Google ya, di search engine gitu, muncul enggak gitu, SEM-nya bagaimana, terus kemudian ngeteknya bagaimana. Yang konten juga begitu ya, di screenshot kemudian ditempel, kasih penjelasan teman-teman diketik gitu. Ya, nah ini adalah soal UTS kita ya, harapannya teman-teman memiliki salah satu kemampuannya ya, selain memang untuk mini riset yang berbeda gitu ya, anggap aja dari sisi marketing konsultan ya. Tentu saja ini lebih sederhana dibandingkan yang aslinya gitu, tapi paling enggak teman-teman mempelajari lah ya, anggap aja role play gitu ya, role play gitu ya. Kenapa? Karena saya yakin ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Oke, sekian dari saya. Oh ya, jangan lupa untuk uploadnya ya di e-learning. Saya berikan deadline sampai tanggal 19 ya, jam 23.50 ya. Ini di sistem. Jadi kalau terlewat ya berarti teman-teman tidak bisa upload gitu. Jadi pastikan jangan mepet-mepet waktunya ya, supaya ada spare waktu untuk upload ketika misalkan nanti ada gangguan sinyal dan lain sebagainya. Kalau tugasnya ini mandiri ya, ingat ya, per orang mandiri. Jadi bukan kelompok. Oke, kurang lebih seperti itu. Apabila nanti ada pertanyaan ya, feel free ya untuk bertanya langsung kepada dosen pengampu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.